Raja Dewa Kuno. Bab 286 hingga bab 290. Bab 286, Menyingkap Token. Senyum dingin terukir di wajah Qin Wentian. Sejak aku, Qin, bergabung dengan Institut Rusa Putih untuk menekuni Dao Prasasti Ilahi, aku tidak pernah sekalipun melakukan hal yang melanggar kehormatan institut. Sungguh menggelikan. Jika kalian ingin merampas gulungan kuno itu dariku, katakan saja terus terang. Untuk apa bersikap munafik seperti ini? Tatapan Bai Lu Yu menyipit. Ia tahu betul, jika hari ini Qin Wentian dibiarkan pergi dari Institut Rusa Putih, maka tidak akan ada kesempatan kedua untuk mendapatkan gulungan kuno Ascendant. Semakin banyak ahli dari Institut Rusa Putih berdatangan. Ketika 6 hingga 7 dari 9 tetua telah berkumpul, barulah Bai Lu Tong tiba-tiba angkat bicara. Semua orang, bolehkah aku mendengar pendapat kalian tentang bagaimana seharusnya masalah ini ditangani? Aku, Bai Lu Tong, telah menenggelamkan diri dalam penelitian Dao Prasasti Ilahi selama bertahun-tahun. Pencapaianku tidak bisa dibilang rendah. Jika aku memperoleh gulungan kuno Ascendant, ada peluang bagiku untuk menembus tingkat Grandmaster peringkat 5. Kalian semua pasti paham betul nilai dan prestis apa yang akan dibawa oleh seorang Grandmaster peringkat 5 bagi institut kita. Qin Wentian baru berusia 19 tahun dan sudah menembus peringkat 4. Bukan hanya itu, dia juga sahabat baikku. Mengapa institut harus melakukan perbuatan tercela seperti ini, merampas warisan yang memang menjadi haknya? Jelas, peluangnya untuk menjadi Grandmaster peringkat 5 jauh lebih besar dibanding tetua Bai Lu Tong, sanggah Bai Lu Yi. Keterlaluan. Bai Lu Yu mengaum marah. Yi kecil, meskipun para tetua menghargaimu, kau tidak berhak berbicara tentang seorang tetua dengan cara seperti itu. Lagi pula, meskipun peluangnya lebih besar, pada akhirnya dia tetap orang luar. Ada kata-kata yang harus diucapkan, tak peduli seberapa tidak pantas kedengarannya sekarang, jawab Bai Lu Yi dengan tenang. Dalam hatinya, ia tahu Qin Wentian adalah pewaris token Kaisar Azur. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika para tetua institut terus membutakan diri dan menyinggungnya seperti ini. Paman Yu, bisakah Anda membawa mereka turun dan menjaga pegunungan belakang? Jangan biarkan siapapun masuk, perintah Bai Lu Yi kepada seorang pria tua. Orang ini adalah sosok yang sangat setia pada Institut Rusa Putih. Paman Yu memahami maksud Bai Lu Yi. Dengan lambaian tangan, ia mengumpulkan para anggota non-inti dan membawa mereka pergi sesuai instruksi. Kalian berdua, apakah ingin ikut beristirahat juga? Bai Lu Yi menatap Di Feng dan Di Cheng. Yi kecil, Di Feng adalah tamu terhormat institut kita. Tidak ada yang perlu disembunyikan darinya, sela Bai Lu Tong. Aku, Di Feng, bisa menjamin bahwa kata-kata Nona Yi tidak akan keluar dari ruangan ini. Di Feng tertawa ringan. Bai Lu Yi meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke para tetua Institut Rusa Putih. Tetua Tong, izinkan aku bertanya. Dalam Dao Prasasti, di antara kita berdua, siapa yang memiliki pencapaian dan bakat lebih tinggi? Bai Lu Tong menatap Bai Lu Yi, namun tidak menjawab. Seorang tetua lain menimpali. Secara pencapaian, tentu tetua Tong lebih tinggi. Namun dari segi bakat, Yi kecil mungkin sedikit lebih unggul. Kalau begitu, lanjut Bai Lu Yi, jika Institut Rusa Putih memperoleh gulungan kuno Ascendant, menurut kalian semua, kepada siapa seharusnya warisan itu diberikan? Siapa yang memiliki harapan lebih besar untuk menembus Grandmaster peringkat 5? Pertanyaan itu membuat berbagai ekspresi berkelebat di wajah kerumunan. Mata Bai Lu Shan berbinar. Jika mengikuti logika itu, maka warisan tersebut seharusnya diberikan kepada putrinya. Benar, putrinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qin Wentian. Kita akan membaginya, jawab Bai Lu Tong dingin, dengan kilatan ketidaksenangan di matanya. Lucu sekali, Bai Lu Yi tertawa sinis. Jika Qin Wentian yang mendapatkan gulungan kuno itu, maka jelas itu miliknya. Namun kalian ingin ikut berbagi. Ia menatap para tetua dan melanjutkan, biar aku jelaskan. Qin Wentian memang memperoleh warisan Ascendant dan dia pasti akan menjadi Grandmaster peringkat 5 di masa depan. Dan agar jelas, dia sudah menyerahkan gulungan kuno itu kepadaku. Semua yang mendengar kata-kata itu terperangah. Qin Wentian benar-benar memberikan gulungan kuno Ascendant kepada Bai Lu Yi? Hubungan mereka tampaknya memang sedekat sepasang kekasih. Dan Qin Wentian benar-benar mencintai Bai Lu Yi. Senyum lebar muncul di wajah Bai Lu Shan. Jika begitu, pilihannya sudah jelas. Ia tanpa ragu akan berdiri di pihak Qin Wentian. Kakek Bai Lu Yi, salah satu dari 9 tetua agung institut, mengelus janggutnya sambil tertawa.
Kesan baiknya terhadap Qin Wentian meningkat pesat. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Suara Bai Lu Yi menggema penuh kekuatan. Jika tetua Bai Lu Tong berani bertindak terhadap Qin Wentian, aku, Bai Lu Yi, akan merasa terlalu malu untuk tetap tinggal di Institut Rusa Putih. Apakah institut benar-benar ingin kehilangan dua calon Grandmaster peringkat 5? Wajah Bai Lu Tong seketika berubah sangat buruk. Meski Bai Lu Yi adalah anggota mereka sendiri, tidak mungkin ia rela melepaskan gulungan kuno itu. Yi kecil, apakah kau sedang mengancam institut? Bai Lu Tong berkata dingin. Dan lagi, sebagai junior, karena kau telah memperoleh gulungan kuno itu, mengapa belum kau serahkan kepada para tetua? Apakah itu sikap yang pantas bagi seorang junior? Hari ini aku benar-benar melihat wajah asli tetua Tong, ejek Bai Lu Yi. Bahkan saat mengincar milik orang lain, kau masih bisa terdengar seolah berada di pihak yang benar. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Ia lalu menatap para tetua lain. Silakan para tetua lainnya menyatakan keputusan. Tetua Tong, kau sudah keterlaluan, kakek Bai Lu Yi berdiri tegas di sisi cucunya. Cukup dengan konflik internal ini. Sangat memalukan, tegur tetua bermata besar itu. Ia lalu menatap Qin Wentian dan berkata, adik kecil Qin adalah tamu Yi kecil. Institut Rusa Putih meminta maaf atas kejadian hari ini. Mohon maafkan pelanggaran kami. Ketika para Grandmaster peringkat 4 dari luar datang untuk merebut warisan, itu satu hal jika para tetua tidak menghentikan mereka. Namun untuk berpikir bahwa seorang tetua justru membantu mereka demi kepentingan pribadi, sungguh memalukan. Aku, sebagai tetua agung, telah lalai dalam tugasku. Pengakuan langsung dari tetua agung membuat semua orang terdiam. Para anggota inti yang datang belakangan pun segera memahami apa yang telah terjadi. Sebagai prasasti ilahi, Bai Lu Tong dipenuhi keserakahan ingin menguasai gulungan kuno Ascendan. Karena hubungan Qin Wentian dengan Bai Lu Yi, ia tak cukup berani untuk bertindak langsung. Sebaliknya, ia menyebarkan kabar kepada para Grandmaster peringkat 4 dari luar, memanfaatkan mereka untuk menekan Qin Wentian agar menyerah. Setelah itu, ia berencana mengambil gulungan kuno tersebut dengan dalih perlindungan. Para Grandmaster luar itu tentu memahami rencana Bai Lu Tong. Namun godaan gulungan kuno terlalu besar, sehingga mereka tetap bertindak sesuai skemanya. Tak seorang pun menyangka akhir cerita akan seperti ini. Qin Wentian memiliki terlalu banyak kartu tersembunyi. Ia mampu mengukir prasasti ilahi tipe tempur peringkat 4, memiliki boneka peringkat 4, dan bahkan dilindungi oleh seorang penguasa biduk langit. Para Grandmaster serakah itu semua terbunuh, membuat rencana Bai Lu Tong hancur berantakan. Karena itu, ia tak lagi menyembunyikan niatnya dan memilih menekan Qin Wentian dengan kekuatan seluruh Institut Rusa Putih, meski harus menyinggung Bai Lu Yi. Semua ini berujung pada situasi saat ini. Bai Lu Tong masih enggan menyerah, namun tetua bermata besar jelas tidak sependapat. Qin Wentian bisa melihat ketulusan tetua tersebut. Sejak awal, kesan tetua itu terhadapnya memang baik. Maka Qin Wentian berkata, masalah ini terjadi semata karena Bai Lu Tong, dan tidak ada hubungannya dengan Institut Rusa Putih. Aku, Qin, memahaminya dengan jelas. Karena tetua agung ingin menjalin hubungan baik dengannya, Qin Wentian tentu tidak akan memperkeruh suasana. Lagi pula, cepat atau lambat, ia akan mengambil alih seluruh Institut Rusa Putih. Bagus, bagus. Hati yang lapang, tetua agung mengangguk sambil tertawa. Sebenarnya, ia sengaja tidak bertindak sebelumnya untuk melihat apakah Qin Wentian mampu menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika tidak, ia pasti sudah turun tangan. Namun aku khawatir, masalah ini bukan wewenang tetua agung. Bai Lu Tong yang sejak tadi diam akhirnya berbicara lagi. Aku akan melaporkannya kepada para tetua tertinggi dan membiarkan mereka yang memutuskan. Wajah orang-orang di sekitar langsung muram. Masalah ini semakin tak terkendali, memperparah konflik internal Institut Rusa Putih. Bai Lu Tong berani bersikap demikian karena ayahnya adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi, dan terkenal sangat memihak keluarganya. Wajah tetua agung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Ini sungguh memalukan. Karena kau memiliki gulungan kuno itu, keluarkan saja dan bagikan kepada semua orang. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Banyak orang bergidik saat mendengarnya. Salah satu tetua tertinggi telah berbicara. Kerumunan menduga tetua tertinggi itu ingin Qin Wentian menyerahkan warisan agar dapat dibagi bersama, demi meningkatkan keseluruhan standar prasasti ilahi Institut Rusa Putih. Pemikiran itu tidak salah. Qin Wentian menatap cakrawala. Tampaknya salah satu tetua tertinggi memang mendukung Bai Lu Tong. Bahkan setelah ia menjadi Grandmaster peringkat 4,
Sikap institut terhadapnya masih belum berubah. Jelas, mereka tetap menganggapnya orang luar. Untung saja dulu ia tidak mengungkap bahwa ia memiliki token Kaisar Azur. Jika tidak, ia tak tahu sikap seperti apa yang akan ditunjukkan institut sekarang. Sebagai pihak luar yang tidak terlibat, aku juga berpikir Qin Wentian seharusnya membagikan gulungan kuno itu. Tentu saja, Institut Rusa Putih bisa membalasnya dengan perlindungan, kata Di Feng, membuat senyum muncul di wajah Bai Lutong. Qin Wentian melirik Di Feng dan tersenyum dingin. Adil sekali. Siapa kau sampai ikut campur urusanku? Seseorang yang tidak mampu kau singgung, jawab Di Cheng dingin. Kau hanyalah Grandmaster peringkat 4. Satu jari saja cukup untuk menghancurkanmu. Begitu sombong, Qin Wentian tertawa ringan. Bukankah kau keturunan Kaisar Azur? Garis keturunan utama klan Di. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh kerumunan terguncang hebat. Tatapan tajam tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qin Wentian. Qin Wentian ternyata mengetahui rahasia terbesar Institut Rusa Putih. Beberapa orang bahkan menatap Bai Lu Yi dengan pandangan merendahkan, termasuk beberapa tetua yang terlihat kecewa. Apakah Bai Lu Yi tidak tahu mana yang penting? Bagaimana mungkin ia membocorkan rahasia ini kepada Qin Wentian? Perempuan pengkhianat, dengus Bai Lu Yu dengan jijik. Ia melangkah mendekati Qin Wentian. Kalau begitu, kau makin pantas mati. Qin Wentian telah memberinya alasan sempurna untuk bertindak. Namun Bai Lu Yi menatap Qin Wentian dengan keterkejutan. Apakah dia akan membuka semua kartunya sekarang? Benar, dia pantas mati. Di Cheng menyeringai dingin. Qin Wentian pasti akan mati hari ini. Kalian semua sudah mendengarnya sendiri. Bahkan keturunan klan Di ingin dia mati. Bai Lu Yu menatap kerumunan. Qin Wentian lalu berkata pelan. Kalian semua begitu menghormati Kaisar Azur. Tentu saja. Hampir semua orang di Institut Rusa Putih bisa dikatakan keturunan Kaisar Azur. Tidakkah Bai Lu Yi memberitahumu? Ejek Bai Lu Yu. Jika pewaris token Kaisar Azur ingin kalian mati, apakah kalian akan mati? Qin Wentian menatap Bai Lu Yu dengan senyum mengejek. Tentu. Jika dia muncul, mengapa tidak? Bai Lu Yu tersenyum, memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan dukungannya pada Di Feng. Oh. Qin Wentian mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, kau bisa mati sekarang. Setelah itu, Qin Wentian menatap ke kejauhan dan menyalurkan suaranya, membuatnya menggema ke segala arah. Qin Wentian memohon audiensi dengan para tetua tertinggi Institut Rusa Putih. Suaranya bergulung di udara, menjalar jauh. Siapa kau? Kau pikir bisa menemui tetua tertinggi hanya karena kau mau? Ejek Bai Lu Yu. Kau tidak layak, Di Cheng menambahkan dingin. Qin Wentian tertawa dingin dan mengulurkan tangannya. Di antara jemarinya, ia memegang sebuah benda. Bagaimana sekarang? Hah? Tatapan semua orang terpaku pada benda di tangan Qin Wentian. Seolah petir menyambar pikiran mereka. Mereka mengucek mata, memperhatikan lebih saksama. Dalam sekejap, tubuh mereka membeku, jantung berdegup liar. Satu huruf di token itu. Huruf itu adalah Azur. Mata Di Feng menyipit tajam. Gelombang besar menghantam hatinya. Qin Wentian memegang token Kaisar Azur. Qin Wentian menyapu pandangannya ke arah Bai Lutong, Di Feng, dan Di Cheng, lalu berbicara perlahan namun jelas, menekankan setiap kata. Aku, Qin Wentian, adalah pewaris sejati Kaisar Azur. Begitu suaranya mereda, kerumunan saling bertukar pandang dalam keterpanaan. Token Kaisar Azur. Itu benar-benar token Kaisar Azur. Di Feng memiliki garis keturunan klan Di. Namun Qin Wentian, dengan token Kaisar Azur di tangannya, adalah pewaris sejati Kaisar Azur. Bab 287. Bawahan menghina atasan, semuanya akan dibunuh tanpa ampun. Token Kaisar Azur. Qin Wentian benar-benar memiliki token Kaisar Azur. Hal ini tanpa diragukan lagi berarti bahwa Qin Wentian adalah pewaris sejati Kaisar Azur. Orang-orang dari klan Di, serta para anggota inti Institut Rusa Putih, tentu memahami makna di balik token Kaisar Azur itu. Apakah sekarang kalian semua mengerti tujuan kedatanganku ke Institut Rusa Putih? Qin Wentian menatap Bai Lu Yu sambil tersenyum dingin. Menyimpan niat tersembunyi? Dengan token otoritas di tangannya, ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan di Institut Rusa Putih. Seberapa tersembunyinkah niat itu sebenarnya? Pandangan Qin Wentian beralih ke arah Di Cheng, hanya untuk melihat kilatan cahaya licik di matanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa token Kaisar Azur berada di tangan Qin Wentian?
Satu jari saja cukup untuk menghancurkanku? Aku ingin melihat kau mencobanya. Hanya keturunan klan berani berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini? Bahkan kepala klan di saat ini pun tak berani berbicara padaku seperti itu. Seorang makhluk rendahan yang menghina atasannya. Katakan padaku, hukuman apa yang pantas kau terima? Qin Wentian membentak dingin, tatapannya menusuk Di Cheng. Makhluk rendahan yang menghina atasan, hukuman apa yang pantas diterima? Benar. Sebagai keturunan klan Di, gagal menunjukkan rasa hormat kepada pewaris Kaisar Azur bisa dikatakan sebagai penghinaan bawahan terhadap atasan. Bahkan para ahli dan tetua dari garis keturunan utama pun harus memberi hormat dan mematuhi pemegang token Kaisar Azur, apalagi hanya Di Cheng. Tetua bermata besar menarik napas dalam-dalam. Saat Di Feng datang ke Institut Rusa Putih dan memamerkan kemampuannya yang luar biasa, mereka semua mengira bahwa Di Feng, sebagai penerus yang dipersiapkan oleh garis keturunan utama, pasti akan menjadi pemimpin masa depan faksi Azur. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemegang token, pewaris sejati Kaisar Azur, justru adalah Qin Wentian. Qin Wentian, seorang Grandmaster peringkat 4 yang baru berusia 19 tahun, datang ke Institut Rusa Putih bukan tanpa alasan. Ia datang karena ia adalah pewaris sejati Kaisar Azur. Dahulu, ia bersabar menunggu waktu yang tepat karena belum yakin akan sikap Institut Rusa Putih. Namun sekarang, justru ada anggota institut dan keturunan klan yang ingin bekerja sama membunuh pewaris Kaisar Azur? Bagaimana mungkin ia terus menahan diri? Kedengarannya dramatis, namun itulah kenyataannya. Tatapan kerumunan beralih ke arah Bai Luyi, satu-satunya yang tidak tampak terkejut. Jelas, Qin Wentian telah lebih dulu mengungkapkan kebenaran ini kepadanya. Dan dengan kedekatan hubungan mereka, Bai Luyi tidak mungkin mengkhianati Qin Wentian. Qin Wentian memiliki kepercayaan mutlak kepada Bai Luyi. Bagaimanapun juga, rahasia identitas aslinya adalah sesuatu yang terlalu sensitif. Tetua bermata besar merasakan kepalanya berdenyut hebat saat ia melirik Di Feng dan yang lainnya. Semua yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaan. Dan sekarang, masalah ini bukan lagi soal gulungan kuno Ascendant, melainkan persoalan yang akan menentukan masa depan Institut Rusa Putih. Apakah Institut Rusa Putih akan mematuhi perintah pewaris Kaisar Azur? Jika iya, lalu siapa? Di Feng dari garis keturunan utama, atau Qin Wentian, pemegang token Kaisar Azur? Pertanyaan ini sungguh terlalu sulit. Di Feng, sosok peringkat kelima dalam daftar takdir langit. Jika sebelumnya, Qin Wentian bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun sekarang, Qin Wentian adalah Grandmaster peringkat 4 berusia 19 tahun. Dari segi bakat, keduanya sama-sama luar biasa. Keunggulan Di Feng adalah dukungan dari garis keturunan utama. Sedangkan Qin Wentian masih muda, dengan ruang perkembangan yang sangat besar baik dalam kultivasi maupun dao prasasti ilahi. Potensinya mengerikan. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin ia bisa memiliki token Kaisar Azur? Ini berarti Qin Wentian mungkin adalah orang yang berhasil melewati ujian-ujian yang ditinggalkan Kaisar Azur. Izinkan aku memeriksa token itu. Kalau tidak, bagaimana kita tahu itu asli atau palsu? Di Cheng membantah. Ia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Siapa kau sebenarnya? Apa kau punya kualifikasi untuk menyentuh token Kaisar Azur? Qin Wentian menjawab dingin. Dari klan Di kami pernah ditangkap oleh Istana Sembilan Misteri. Dan setelah itu token Kaisar Azur menghilang. Sekarang token itu muncul di tanganmu. Bagaimana mungkin kami tidak mencurigai asal-usulnya? Atau jangan-jangan kau orang Istana Sembilan Misteri yang ingin mengendalikan faksi kami? Hari ini, masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Meski jauh di bawah Di Feng, Di Cheng tetap licik dan penuh akal. Ia tahu betul bahwa rencana masa depan klannya adalah mengambil alih sepenuhnya Istana Kaisar Azur. Karena itulah mereka menghabiskan banyak waktu di Institut Rusa Putih, menyiapkan fondasi. Namun siapa sangka token Kaisar Azur justru muncul di tangan Qin Wentian? Bagaimana mungkin mereka membiarkan variabel mendadak ini menghancurkan semua rencana mereka? Mustahil. Hanya Qin Wentian dan satu penguasa biduk langit? Itu sama sekali tidak cukup. Namun Qin Wentian tertawa sambil menyimpan kembali token Kaisar Azur. Apakah para tetua tertinggi Institut Rusa Putih masih ingin terus menonton sandiwara ini? Bukankah sudah waktunya kalian semua menampakkan diri? Namun setelah suaranya menghilang, tak satu pun tetua tertinggi muncul. Dari sini, Qin Wentian memahami betapa sulitnya mengendalikan sebuah kekuatan yang tumbuh tanpa pengawasan selama ribuan tahun. Jelas, para tetua tertinggi bersikap demikian untuk menunjukkan kecenderungan mereka.
Bahkan jika situasi ini stabil dan Institut Rusa Putih mengakui dirinya sebagai pewaris sejati, lalu apa? Jika mereka menolak mematuhi perintahnya, apa yang bisa ia lakukan? Sebuah cabang tersembunyi dari faksi Azur telah tumbuh mandiri selama ribuan tahun. Menyerahkan kendali Institut Rusa Putih kepada seorang pemuda semuda ini, bukankah itu risiko yang terlalu besar? Bagaimana mungkin mereka dengan mudah menerimanya? Bahkan Difeng dari garis keturunan utama pun belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan mutlak. Paling-paling, ia hanya mendapatkan rasa hormat. Dan sekarang, meski semua ini telah terjadi, para tetua tertinggi tetap memilih untuk tidak muncul. Mereka ingin melihat bagaimana Qin Wentian dan Difeng menangani situasi ini. Kau sebaiknya menjelaskan identitasmu terlebih dahulu, kata Bailu Tong dingin. Benar. Token Kaisar Azur? Serahkan padaku, biar aku melihat sendiri apakah itu asli atau palsu. Bailu Yu menambahkan sambil tertawa dingin. Kalian. Bailu Yi tidak menyangka Bailu Tong dan putranya akan begitu keras kepala. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa Qin Wentian telah menunjukkan token Kaisar Azur. Dan sikap para tetua tertinggi juga jelas menunjukkan bahwa bahkan sekarang pun, mereka masih belum sepenuhnya percaya pada Qin Wentian. Meski bakat Qin Wentian mengerikan, itu tidak otomatis berarti Institut Rusa Putih akan memberinya otoritas mutlak. Keputusan ini menyangkut masa depan institut. Bailu Yi bisa memahaminya, meski hatinya terasa pahit. Namun setidaknya, mereka seharusnya menunjukkan sedikit rasa hormat. Jangan lupa apa yang kau katakan tadi, bahwa kau akan mati jika pewaris token memerintahkanmu demikian. Kalau begitu, aku ingin kau mati sekarang. Tatapan Qin Wentian mengunci Bailu Yu. Namun Bailu Yu justru tertawa terbahak. Konyol, kau bahkan belum membuktikan identitasmu, tapi sudah ingin aku mati? Sepertinya kita tak bisa melangkah maju sebelum memeriksa rahasia yang kau sembunyikan di dalam cincin antar ruangmu. King Er melangkah maju, berdiri di depan Qin Wentian, sementara Bailu Yi melakukan hal yang sama. Haha, aku juga sangat ingin melihat isi cincin antar ruangnya. Di Cheng tertawa dingin. Seorang pelindung tua di tingkat biduk langit muncul diam-diam di sisinya dan melangkah maju. Pada saat yang sama, di langit jauh dari Institut Rusa Putih, sejumlah besar binatang iblis mengerikan terbang melintasi udara. Di punggung salah satu binatang terbang itu berdiri sosok pria paruh baya iblis. Matanya memancarkan cahaya kejam, dan berkas cahaya emas menembus ruang, mengamati apa yang sedang terjadi di Institut Rusa Putih. Adegan-adegan itu diproyeksikan melalui cahaya astral, diperlihatkan kepada yang lain. Kurang ajar. Apakah mereka sudah lupa bagaimana cara menghormati pemegang token Kaisar Azur? Aura kebencian yang mengerikan meledak dari seorang wanita tua bertongkat ular. Di bawah kakinya tergeletak sesosok mayat. Jika Qin Wentian berada di sini, ia pasti mengenali mayat itu sebagai Grand Master Pengah, penguasa biduk langit yang sempat melarikan diri sebelumnya. Kini, ia hanya jasad dingin. Benar-benar kurang ajar. Bukan hanya tak hormat, mereka bahkan berani mengancam dan bertindak terhadapnya, kata seorang lelaki tua kurus kering dengan suara sedingin es. Hehehe. Tawa aneh menggema saat seorang wanita penggoda tertawa licik. Tubuhnya menggoda, pakaiannya terbuka, memancing hasrat. Dan para bangkai tua itu masih pura-pura bodoh. Apakah mereka ingin melepaskan tanggung jawab dan membiarkan Tuan Muda Qin menanganinya sendiri? Karena mereka masih enggan keluar, maka kalianlah yang akan menanganinya atas nama mereka. Ujar wanita parubaya yang memimpin, auranya sedingin musim dingin yang mematikan. Layar cahaya astral menghilang. Sosok-sosok iblis itu melesat maju dengan kecepatan menakutkan. Saat ini, di padang rumput hijau, beberapa sosok maju mengancam ke arah Qin Wentian. Hingga sekarang, para tetua tertinggi masih belum muncul, memilih bersikap menunggu dan melihat. Meski mereka tidak akan membiarkan Qin Wentian mati, sikap mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pewaris Kaisar Azur. Di Cheng, pelindungnya, Bailu Yu, dan Bailu Tong melangkah maju perlahan. Sementara King Er dan boneka emas peringkat 4 berdiri melindungi Qin Wentian. Pewaris Kaisar Azur? Aku benar-benar ingin melihat seberapa hebat dirimu. Di Cheng tertawa dingin. Kalian semua tidak akan punya kesempatan melihat apapun lagi. Pada saat itu, sebuah suara melayang di udara, membuat semua orang terkejut. Mereka mengangkat kepala, menatap ke cakrawala, merasakan gelombang ki iblis yang mengerikan mengalir deras. Siapa? Beberapa kultivator tua terbang ke udara. Mereka bertiga adalah para tetua tertinggi Institut Rusa Putih. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada pihak lain yang mengintai dari jauh. Angin menderu. Banyak binatang iblis mengerikan melayang di udara di atas pegunungan belakang.
Mata-mata dingin menatap para tetua tertinggi, sementara sebuah suara berkata dingin. Baru keluar sekarang? Sudah terlambat. Urusan di sini akan kami tangani atas nama Institut Rusa Putih. Siapakah kalian? Apa maksud kalian? Wajah seorang tetua tertinggi menegang. Wanita tua bertongkat ular menjawab dingin. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Adapun maksudku, keempat orang ini telah melupakan hukum leluhur sampai berani bertindak terhadap pewaris. Awalnya tak hormat, kini berubah menjadi kebodohan. Tidak masalah. Mereka semua akan dibunuh tanpa ampun, sebagai peringatan bagi yang lain. Begitu kata-katanya selesai, niat membunuh yang membekukan menyelimuti Bai Luyu, Bai Lutong, Di Cheng, dan pelindungnya. Tatapan wanita tua itu menanamkan teror yang mengguncang jiwa mereka. Mereka datang untuk melindungi Qin Wentian. Dan mereka datang untuk membunuh. Berani kau? Salah satu tetua tertinggi mengaum marah. Keturunannya termasuk di antara target pembantaian itu. Namun wanita tua itu hanya menatapnya dingin, seperti ular berbisa. Institut Rusa Putih berani melindungi mereka yang menghina pewaris Kaisar Azur? Kalau begitu, cabang tersembunyi faksi Azur ini tak perlu ada lagi. Bab 288, Dominasi. Kalau begitu, tidak ada lagi alasan bagi cabang tersembunyi dari faksi Azur ini untuk tetap ada. Kalimat itu membuat hawa dingin langsung merambat ke dalam hati seluruh anggota White Deer Institute. Perempuan tua itu sedang mengancam mereka, mengancam akan memusnahkan seluruh White Deer Institute. Kalian sudah berani menjadi pendosa yang bahkan tidak menghormati penerus Kaisar Azur. Lalu untuk apa faksi Azur masih membutuhkan cabang tersembunyi seperti kalian? Siapa sebenarnya kalian semua? Tetua Agung itu menatap perempuan tua beserta rombongannya dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Aura yang terpancar dari masing-masing dari mereka menjulang bak langit itu sendiri, mengerikan, menekan, cukup untuk menimbulkan angin berdarah dan hujan maut, memusnahkan White Deer Institute hingga tak tersisa. Tak perlu diragukan lagi, kelompok ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menepati ancaman mereka. Kami adalah para pelindung penerus Kaisar Azur, jawab perempuan tua itu dingin, pandangannya menyapu ke bawah. Di Cheng dan para pelaku lainnya langsung pucat pasi. Keempat orang itu telah sepenuhnya terkepung. Aura kematian yang menekan mereka terasa begitu nyata, begitu kuat, seolah maut telah mengulurkan tangan. Kami hanya menonton dari pinggir, dan sama sekali tidak berniat ikut campur. Namun kami tidak akan membiarkan siapapun menyakiti penerus Kaisar Azur. Mohon Nyonya menunjukkan belas kasihan, pinta seorang tetua agung lainnya dengan suara menahan gentar. Dengan kemunculan orang-orang ini, identitas Qin Wentian tak lagi bisa disangkal. Oh, kami percaya padamu. Namun saat kami menonton dengan damai, ternyata ada cukup banyak orang yang tak tahu diri, bahkan berani berniat menyerang penerus. Untuk orang-orang seperti itu, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap hidup. Begitu suara perempuan tua itu mereda, sesosok mayat jatuh dari langit. Ketika kerumunan melihat wajah mayat tersebut, jantung mereka serasa membeku. Itu tidak lain adalah Grandmaster Penga, Saffron Biduk Surgawi yang sebelumnya berani bergerak melawan Qin Wentian. Ia telah tewas. Para tetua agung White Deer Institute sebenarnya juga mengamati semua yang terjadi, sama seperti kelompok ini. Namun melihat betapa lancangnya mereka, bagaimana mungkin para pelindung itu tidak membunuh para pembangkang untuk menegakkan dominasi? Jika tidak, beberapa ribu tahun ke depan, apakah semua cabang tersembunyi faksi Azur akan melupakan rasa takut dan hormat terhadap nama Kaisar Azur? Bahkan kehilangan penghormatan paling mendasar terhadap penerusnya? Aku adalah keturunan klan Di, garis darah utama Kaisar Azur. Di Cheng berteriak tanpa sadar sambil menatap perempuan tua itu, merasakan niat membunuh sedingin es yang memelintir jantungnya. Pandangan perempuan tua itu beralih kepadanya, ekspresinya tetap dingin. Justru karena kau adalah keturunan klan Di, kau seharusnya lebih patuh pada wasiat terakhir Kaisar Azur. Kau melanggar hukum meski tahu aturan. Kau lebih pantas mati. Setelah berkata demikian, tongkat ular di tangannya menusuk ke depan. Manifestasi seekor ular iblis meraung penuh amarah, membuka rahangnya dan melesat ke arah Di Cheng untuk menelannya. Tidak. Wajah Di Cheng memucat seketika. Ia tak menyangka orang-orang ini benar-benar akan membunuhnya. Ia tidak ingin mati. Daya hisap yang mengerikan menyelimuti ruang. Di Cheng berusaha menghindar, namun sia-sia. Tubuhnya terseret masuk ke dalam rahang ular iblis itu dan lenyap sepenuhnya, mati dengan cara yang mengenaskan. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk merinding. Pelindung Di Cheng berusaha melarikan diri, namun di hadapannya telah berdiri seorang lelaki tua kurus kering.
Lelaki itu menghantamkan kedua telapak tangannya. Gelombang ki busuk yang terasa mengerikan langsung menyelimuti pelindung tersebut. Dalam sekejap, hanya dalam sekejap, tubuhnya terkorosi habis, lenyap tanpa sisa. Mandat yang mengerikan. Qin Wentian bergetar dalam hati saat merasakan kekuatan mandat itu. Ia tahu, jika dirinya yang menghadapi kekuatan semacam itu, kematiannya takkan terelakkan. Kini Qin Wentian akhirnya mengerti mengapa Di yang memegang peta tersembunyi, sementara hanya tempat pemurnian istana danau surgawi milik Peri King Mei yang mampu mengungkap rahasia peta tersebut. Kaisar Azur pasti telah memprediksi bahwa setelah kematiannya, sisa-sisa faksi Azur tidak akan mudah dikendalikan oleh penerusnya. Karena itulah tugas ini diserahkan kepada orang yang paling ia percaya, Peri King Mei, yang diam-diam bertanggung jawab melindungi penerusnya. Di Cheng dan pelindungnya mati tanpa upacara apapun. Di Feng menyaksikan semuanya dalam diam, kilatan cahaya cemerlang berkelebat di matanya. Ia telah lama menebak asal-usul para pelindung ini. Ia tidak menyangka bayangan Peri King Mei selalu hadir di belakang layar. Dengan demikian, jalan baginya untuk menjadi pemimpin masa depan faksi Azur menjadi jauh lebih sulit. Sementara itu, Bai Lutong dan Bai Luyu, ayah dan anak, wajah mereka kelabu saat menyaksikan kematian Di Cheng. Mereka bisa merasakan niat kematian yang menyelimuti mereka. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Tak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa upaya merampas gulungan kuno justru akan berakhir dengan ancaman maut. Karena kalian adalah pelindung penerus Kaisar Azur, mengapa harus bertindak sekejam ini? Ayah Bai Lutong melangkah maju. Bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri menyaksikan anaknya mati di depan mata? Bunuh! Perempuan parubaya yang melayang di udara memberi perintah singkat. Aura jahatnya tidak mereda sedikit pun oleh kata-kata tetua agung itu, justru semakin kuat. Hanya dari tatapannya saja, tetua agung itu merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Kekuatan perempuan ini jauh melampaui dirinya. Ia tak berani bertindak gegabah. Heh. Penyihir cantik itu terkikik lembut sambil melesat turun, sementara telapak tangan lelaki tua kurus itu bergetar, memuntahkan ki korosif yang menyapu ke depan. Ruang tempat Bai Lutong dan Bai Luyu berdiri langsung tertelan oleh energi busuk tersebut. Bes! Sepasang sayap berbulu muncul di punggung Bai Lutong. Ia melesat ke udara, berusaha melarikan diri. Namun sesaat kemudian, ia dihantam jatuh oleh seorang pria bertubuh raksasa yang menginjaknya dari atas. Hentakan itu memiliki kekuatan untuk membelah bumi. Tubuh Bai Lutong terhempas dengan mengenaskan, menghantam tanah hingga membentuk kawah kecil. Ruang di sekitar mereka telah dikunci oleh gravitasi. Tak ada jalan untuk melarikan diri. Kalian sudah terlalu berlebihan. Aura mengerikan meledak dari tubuh ayah Bai Lutong. Kalian sebaiknya menghentikannya. Perempuan parubaya itu menyapu pandangannya ke arah para tetua agung lainnya. Jika tidak, jangan salahkan aku bila White Deer Institute kehilangan satu tetua agung lagi. Jeritan memilukan menggema di udara. Tubuh Bai Luyu mengering dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam sekejap, ia berubah menjadi genangan darah. Tak pernah sekalipun Bai Luyu membayangkan bahwa ia akan mati di tempat yang ia sebut rumah. Dan alasan kematiannya hanyalah untuk menjadi contoh, menjadi alat bagi para pelindung ini untuk menegakkan dominasi mereka. Saat Kaisar Azur menciptakan cabang-cabang tersembunyi faksi Azur, itu bukan agar kalian hidup damai dan bersenang-senang. Apakah kalian semua telah melupakan ajaran leluhur? Satu-satunya alasan kalian bertahan hidup adalah menunggu kemunculan penerus Kaisar Azur, mengikutinya bangkit kembali, dan mengembalikan kejayaan. Sebagai keturunan cabang tersembunyi, kalian memang berhak menguji penerus. Namun tidak ada sedikit pun rasa hormat yang ditunjukkan. Kalau begitu, untuk cabang kecil seperti kalian, tidak ada lagi alasan untuk tetap eksis. Suara perempuan parubaya itu lebih dingin dari es. White Deer Institute bukan satu-satunya cabang tersembunyi faksi Azur. Namun hari ini, karena Tuan Muda Qin telah tiba di sini, kalian bisa memutuskan sekarang juga apakah ingin mengabdi kepadanya. Tapi ingat ini, bahkan tanpa dukungan White Deer Institute, kebangkitan faksi Azur tidak akan terpengaruh. Dan saat itu tiba, jangan katakan aku tidak pernah memperingatkan kalian. Ketika faksi Azur kembali ke puncak, penataan ulang cabang-cabang akan terjadi. Saat itu, hak memilih tidak lagi berada di tangan kalian. Pikirkan baik-baik. Bahkan jika kalian ingin berdiri sendiri, tanyakan dulu pada diri kalian, apakah kalian cukup kuat? Kata-katanya mengandung ancaman terselubung, namun maknanya jelas. Saat ini, White Deer Institute masih memiliki hak untuk memilih. Namun di masa depan,
Ketika Qin Wentian telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk mengendalikan cabang-cabang tersembunyi lainnya dan memimpin faksi Azur ke puncak Grand Xia, satu-satunya nasib White Deer Institute adalah tertinggal jauh di belakang. Bahkan jika saat itu mereka ingin bersumpah setia, keputusan menerima atau menolak sepenuhnya berada di tangan Qin Wentian. Kini, keempat tetua agung dan kepala Institut White Deer telah berkumpul sepenuhnya. Kakek buyut Bailu Yi melangkah maju dan menatap perempuan parubaya itu. Aku sudah mendengar keseluruhan peristiwa ini. White Deer Institute tidak keberatan dengan cara kalian menangani masalah ini. Mereka telah menunjukkan sikap tidak hormat terhadap penerus leluhur kami, dan seperti yang kau katakan, mereka memang pantas mati. Sebagai kepala institut, ia tahu apa yang harus dilakukan. Terlepas dari apakah White Deer Institute akan sepenuhnya mendukung Qin Wentian atau tidak, mereka sama sekali tidak mampu menyinggung perasaannya. Dengan dukungan kekuatan sebesar ini, bahkan jika Qin Wentian tidak ingin bangkit, hal itu tetap akan sangat sulit dicegah. Qin Wentian menghela napas pelan dalam hati. Tampaknya bakat semata memang tidak cukup untuk menggerakkan hati para petinggi White Deer Institute. Ia tahu, jika bukan karena dukungan luar biasa dari Istana Danau Surgawi, hari ini tak mungkin berjalan semulus ini. Puci. Suara tajam terdengar. Ketika pandangan kerumunan beralih ke arah Bailutong, beberapa anggota inti tak kuasa menahan napas dingin. Begitu saja, seorang tetua White Deer Institute telah gugur hari ini. Dengan segala intrik dan perhitungannya, bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa akhir dari semua rencananya adalah kematian dirinya sendiri? Semua ini berawal dari niatnya membawa Grandmaster peringkat keempat untuk menekan Qin Wentian. Hari ini, terlalu banyak ahli telah tumbang. Tuan Muda Qin, untuk urusan hari ini, apakah masih ada orang lain yang ingin kau hukum? Tanya kepala institut dengan sopan. Senior cukup memanggilku Wentian saja. Qin Wentian tersenyum. Jika senior berkenan, anggaplah aku sebagai Yi kecil. Aku akan senang memanggilmu kakek buyut. Bagus. Kalau begitu, orang tua ini akan menerimanya tanpa sungkan, jawab kepala institut dengan hati menghangat saat melihat sikap Qin Wentian yang penuh tata krama. Pemuda ini memang memiliki karakter yang baik, sama sekali tidak bersikap sewenang-wenang. Kakek buyut, jangan berkata begitu. Tak seorang pun bisa memprediksi apa yang terjadi hari ini. Justru aku yang harus meminta maaf, ujar Qin Wentian sambil membungkuk. Namun kepala institut hanya melambaikan tangan dengan santai. Ini bukan salahmu. Kesalahan ini berasal dari ketidakmampuanku mendidik anggota institut dengan benar. Sebagai tetua agung, aku juga tidak bisa lepas dari kesalahan, ujar tetua bermata besar. Insiden ini jelas bukan sesuatu yang diinginkan siapapun. Hubungan antara institut dan Qin Wentian sempat menegang, dan jika bisa diperbaiki hari ini, tentu itu yang terbaik. Sejak dulu tetua agung selalu bersikap adil padaku. Wentian tidak pernah melupakannya. Masalah hari ini sama sekali tidak berkaitan dengan tetua agung. Hari ini, demi menegakkan dominasi, para ahli dari Istana Danau Surgawi telah membunuh para dalang utama, Bailutong dan Bailuyu. Melihat tetua agung adalah orang yang terhormat, Qin Wentian tidak ingin insiden ini memicu kekacauan internal di White Deer Institute. Memperbaiki hubungan secepat mungkin tentu merupakan pilihan terbaik. Terus terang, meski tindakan White Deer Institute hari ini menunjukkan kurangnya penghormatan kepadanya, Qin Wentian masih bisa memahami sudut pandang mereka dan tidak menyimpan dendam. Mata perempuan parubaya itu memancarkan kelembutan samar. Ia sangat puas dengan keputusan Qin Wentian. Demi menyingkirkan perasaan buruk terhadap Qin Wentian, dialah yang mengambil peran sebagai algojo, menancapkan ketakutan di hati para petinggi White Deer Institute. Biarlah Istana Danau Surgawi menjadi pihak yang tampak kejam. Qin Wentian masih harus menjadi pemimpin faksi Azur. Tidak bijak jika ia merusak hubungan dengan cabang-cabang tersembunyi yang kelak akan menjadi bawahannya. Mengalihkan pandangannya ke arah Difeng, perempuan parubaya itu berkata, sampaikan pada para tetuamu, dan pastikan mereka mengingat dengan jelas wasiat terakhir Kaisar Azur. Ekspresi Difeng tetap tenang. Ia membungkuk dan menjawab, Junior mengerti dan pasti akan menyampaikannya. Kilatan cahaya tajam melintas di mata perempuan parubaya itu saat melihat reaksi Difeng. Difeng adalah penerus yang didukung klan Di, dan di masa depan, ia pasti akan menjadi pesaing terkuat Qin Wentian dalam menguasai faksi Azur. Namun, ini juga merupakan ujian bagi Qin Wentian, ujian yang sama seperti yang pernah dihadapi Kaisar Azur. Ia harus menghadapi semua tantangan, melampauinya, dan keluar sebagai pemenang sejati. Junior pamit untuk memberitahu para tetua klan bahwa penerus Kaisar Azur telah muncul. Selamat tinggal. Difeng mengepalkan tangan dan memberi hormat kepada kerumunan, membungkuk ke arah para tetua agung,
lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apapun lagi. Bab 289, sangat menggemaskan. Setelah Di Feng pergi, para pengikutnya pun melesat ke udara dan mengikuti kepergiannya. Mereka sebenarnya sudah bisa menebak dari mana asal kelompok para pelindung itu. Apa yang terjadi hari ini telah sepenuhnya melampaui segala perkiraan mereka. Kemunculan token Kaisar Azur, ditambah hadirnya orang-orang dari Istana Danau Surgawi, memaksa mereka menerima kenyataan bahwa misi mereka di White Deer Institute pada dasarnya telah gagal total. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah mundur. Bukan hanya itu, perkembangan situasi ini merupakan pukulan telak bagi rencana besar yang selama ini mereka susun. Token Kaisar Azur sudah memiliki pemilik, dan lebih mengejutkan lagi, pemilik itu ternyata juga mendapat dukungan Peri King Mei. Dalam kondisi seperti ini, hampir mustahil bagi mereka untuk mengendalikan cabang-cabang tersembunyi faksi Azur yang tersisa. Pasalnya, Qin Wentian, penerus Kaisar Azur, akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka rencanakan, menyatukan seluruh cabang tersembunyi dan pada akhirnya menjadi pemimpin faksi Azur. Kini, satu-satunya jalan bagi Di Feng adalah memaksa dirinya untuk tumbuh lebih cepat. Hanya dengan kekuatan tempur yang menentang langit dan dominasi mutlak, barulah ia bisa cukup kuat untuk mengabaikan bahkan token Kaisar Azur sekalipun. Baru setelah keempat pelanggar dibunuh, orang-orang dari Istana Danau Surgawi berhenti bergerak. Mereka semua turun ke tanah dan mengalihkan pandangan ke arah Qin Wentian serta sosok yang berdiri di sampingnya, King Er. Tuan Muda Qin, Putri King Er. Semua membungkuk dalam-dalam memberi hormat. Qin Wentian adalah penerus Kaisar Azur, sementara King Er merupakan murid kesayangan Peri King Mei. Di Istana Danau Surgawi, status King Er setara dengan Nyonya Istana. King Er hanya mengangguk ringan sambil berdiri diam. Namun tatapan para anggota White Deer Institute dipenuhi keterkejutan saat mereka memandangnya. Jadi ternyata, kecantikan Bak Dewi yang selalu berada di sisi Qin Wentian ini memiliki identitas yang begitu mengerikan. Bahkan para ahli tertinggi itu pun harus menyapanya dengan penuh hormat sebagai Putri King Er. Segera kendalikan informasi ini. Tidak boleh ada pihak luar yang mengetahuinya. Kepala institut melambaikan tangannya, memberi perintah kepada para tetua White Deer Institute. Peristiwa hari ini pasti akan menarik perhatian banyak kekuatan lain, sehingga mereka harus menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampaknya. Tenang saja, kami turun langsung dari langit. Selain anggota White Deer Institute, seharusnya tidak ada kekuatan lain yang menyadari keberadaan kami. Meski begitu, kalian tetap harus mengambil langkah pencegahan. Kami tidak ingin terjadi kecelakaan apapun, ujar perempuan parubaya itu kepada kepala institut. Orang-orang yang tersisa di sini kini hanya berasal dari Istana Danau Surgawi dan White Deer Institute. Walaupun kepentingan mereka tidak sepenuhnya sama, ada satu hal yang takkan pernah mereka kompromikan, keamanan rahasia cabang tersembunyi faksi Azur. Baik, aku akan mengaturnya, jawab kepala institut sambil mengangguk. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kematian para Grandmaster peringkat keempat tak mungkin sepenuhnya disembunyikan. Lagi pula, Fenrir dan beberapa orang lain juga hadir saat itu. Perempuan parubaya itu berjalan ke depan Qin Wentian dan King Er. Senyum muncul di wajahnya. Senyum itu menghapus seluruh kesan mengerikan yang sebelumnya ia pancarkan, menampakkan keanggunan seorang wanita berusia matang. Apa kau sudah menindas King Er kami? Godanya sambil tersenyum. Qin Wentian berkedip cepat. Menindas King Er? Setengah dari waktu saja ia bahkan tidak tahu di mana King Er berada. Gadis itu selalu muncul dan menghilang bak bayangan. Bagaimana mungkin ia menindasnya? Kakak senior, kenapa dia harus menindasku? King Er bertanya polos. Gadis ini masih tetap lugu dan menggemaskan seperti sebelumnya. Perempuan parubaya itu tak kuasa menahan tawa saat mendengar jawaban King Er. Dengan senyum lembut, ia menarik tangan King Er dan membawanya ke samping. King Er, guru ingin kami menanyakan sesuatu padamu, ucapnya dengan suara pelan. Nada rahasianya membuat King Er berkedip. Guru ingin bertanya apa? Guru bertanya. Apakah kau menyukainya? Kilatan licik dan cerdas melintas di mata perempuan parubaya itu. Meski pertanyaan ini memang titipan Peri King Mei, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda adik seperguruannya yang dingin dan tanpa emosi. Namun, bagaimana mungkin King Er yang polos memahami urusan hati? Ekspresi berpikir serius muncul di wajahnya sebelum ia menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu. Qin Wentian yang berdiri di samping langsung memutar bola matanya. Walaupun suara mereka pelan, tidak cukup pelan hingga ia tak bisa mendengarnya. Kalau begitu, menurutmu bagaimana sifatnya?
Perempuan parubaya itu tertawa kecil sambil melanjutkan pertanyaannya. Bulu mata King Er bergetar. Ia menoleh sekilas ke arah Qin Wentian sebelum menjawab. Dia sangat menggemaskan. Batuk, batuk. Wajah Qin Wentian langsung dipenuhi garis-garis hitam. Hatinya terasa muram. Sangat menggemaskan. Kata-kata itu dulu justru ia gunakan untuk menjelaskan arti kata tersebut kepada King Er. Tak disangka, gadis itu masih mengingatnya dengan begitu baik. Perempuan parubaya itu tertawa terbahak-bahak, benar-benar tak mencerminkan usia atau statusnya. Ia menoleh ke arah Qin Wentian dengan senyum penuh arti, membuat wajahnya terasa panas karena malu. Bagi peri King Mei, King Er kecil adalah permata hatinya. Kau harus menjaga King Er kami dengan baik, mengerti? Perempuan parubaya itu tertawa hangat, namun aura mengesankan tanpa sadar kembali terpancar darinya. Jelas, statusnya di Istana Danau Surgawi juga sangat luar biasa. Kali ini, ia memimpin langsung anggota sektenya ke sini dan dengan tindakannya, ia menegakkan dominasi atas nama Qin Wentian. Ini juga menjadi bentuk peringatan bagi White Deer Institute, agar kenangan hari ini terpatri dalam hati mereka. Senior, sebenarnya justru King Er yang selalu menjagaku, jawab Qin Wentian dengan perasaan malu. Sejak mengenal King Er, gadis itu selalu berada dalam bayangan, melindunginya tanpa banyak bicara. Bagus kalau kau menyadarinya. Jika aku sampai tahu kau menindasnya, aku pasti tidak akan mengampunimu. Nada bicaranya terdengar menggoda, namun sama sekali tidak seperti bercanda. Ia benar-benar peduli pada King Er. Di sisi lain, para anggota White Deer Institute telah lama terdiam. Mereka semua berpikir, jika perempuan parubaya ini saja sudah begitu mengerikan, lalu siapa sebenarnya guru yang berada di baliknya? Adapun keempat tetua agung dan kepala institut, mereka telah menebak asal-usul kelompok pelindung ini dan kini semakin memahami posisi King Er. Cukup. King Er, kita akan kembali lebih dulu, ujar perempuan parubaya itu. King Er mengangguk ringan, tanpa emosi lain. Kelompok mereka tentu tidak mempermasalahkan sikap ini. Mereka sudah lama terbiasa dengan adik seperguruan yang bak peri dingin tersebut. Jaga King Er baik-baik, ulang perempuan parubaya itu. Qin Wentian mengangguk lalu bertanya, senior akan pergi secepat ini? Ya, apa yang perlu kami lakukan di sini sudah selesai. Tantangan-tantangan berikutnya yang akan kau hadapi, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jangan berharap kami akan terus membantumu. Sebagai penerus Kaisar Azur, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melangkah hingga ke puncak. Setelah berkata demikian, sosoknya berkilat dan seketika muncul tinggi di langit. Gelombang ki iblis bergulung, sepasang sayap raksasa terbentang di punggungnya. Anggota Istana Danau Surgawi lainnya pun melesat ke udara. Beberapa saat kemudian, semua sosok mereka menghilang di balik awan, lenyap dari pandangan kerumunan di bawah. Mereka datang dengan kemegahan, dan pergi dengan begitu tenang. Tujuan orang-orang Istana Danau Surgawi hari ini hanya satu, membantu Qin Wentian menegakkan dominasi dan menyampaikan sikap peri King Mei kepada White Deer Institute. Baru setelah mereka pergi, anggota White Deer Institute menghela napas lega. Kepala institut menatap Cakrawala, ekspresi merenung terpancar di wajahnya. Wentian, mulai sekarang kau bisa tenang dan tinggal di institut untuk berkultivasi. Jika ada kebutuhan atau permintaan apapun, sampaikan saja pada I kecil, atau langsung datang padaku, ujar kepala institut. Baik, jawab Qin Wentian sambil tersenyum. Mulai hari ini, perlakukan Wentian sama seperti kalian memperlakukanku. Namun rahasiakan hal ini dari anggota non-inti, tambah kepala institut. Wentian, aku harap kau mengerti mengapa kita tetap harus bersikap rendah hati. Tenang saja, kakek buyut. Wentian mengerti. Qin Wentian tersenyum. Oh ya, ada satu hal lagi. Aku pernah berkata pada I kecil, meskipun White Deer Institute bersedia tunduk padaku, aku tidak akan sembarangan memanfaatkan institut atau menempatkannya dalam bahaya. Sebelum aku memiliki keyakinan mutlak pada kekuatanku sendiri, aku tidak akan mengungkapkan bahwa White Deer Institute adalah cabang faksi Azur. Aku mengerti. Hanya saja keputusan ini terlalu besar. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuputuskan sendiri. Aku akan mengadakan pertemuan tingkat tetua dan memberimu kabar setelah kami mencapai keputusan. Alasan kepala institut mengadakan pertemuan tingkat tetua tentu hanya satu, karena Qin Wentian adalah penerus Kaisar Azur. Semuanya, sampaikan informasi ini kepada para tetua lain yang tidak hadir hari ini. Perintah kepala institut. Sebagai kekuatan yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun, White Deer Institute tidak hanya memiliki 4 tetua agung dan 9 tetua besar. Masih ada tokoh-tokoh senior dari generasi sebelumnya, yang dikenal sebagai para sesepuh,
Semuanya adalah kultivator puncak Yuanfu yang sangat kuat. Mereka tengah mengasingkan diri dan tidak terlibat dalam urusan pengelolaan institut. Jika bukan karena besarnya peristiwa ini, mereka takkan diganggu. Semua mengangguk. Sudah terlalu lama sejak White Deer Institute mengerahkan para sesepuhnya. Mari kita pergi juga, ujar kepala institut kepada seorang tetua agung. Namun tetua itu justru menatap Qin Wentian tanpa berkedip, cahaya tajam berkilat di matanya. Ia tidak lain adalah ayah dari Bai Lutong. Qin Wentian tahu, tetua agung ini pasti menyimpan kebencian atas kematian putra dan cucunya. Namun ia percaya, kepala institut memiliki cara untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Setelah kepala institut dan para tetua agung pergi, tetua bermata besar melangkah maju sambil tersenyum, menepuk bahu Qin Wentian. Jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dengan kepemilikan token Kaisar Azur dan pengakuan dari Istana Danau Surgawi, kami tidak perlu lagi meragukan bakat kultivasimu. Terlebih lagi, sebagai Grandmaster peringkat keempat di usia 19 tahun, pencapaianmu sungguh luar biasa. Aku yakin, bahkan tanpa White Deer Institute, namamu tetap akan mengguncang seluruh Grand Xia. Tetua Agung terlalu memujiku. Namun kejadian hari ini mungkin justru menjadi berkah terselubung, jawab Qin Wentian sambil tersenyum. Kabar bahwa Qin Wentian menjadi Grandmaster peringkat keempat dengan cepat menyebar ke seluruh benua bulan, menimbulkan gelombang kehebohan besar, bahkan menarik perhatian Manor Perampas Bintang. Grandmaster peringkat keempat di usia 19 tahun? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah benua bulan. Sayangnya, benua bulan tidak memiliki kekuatan transenden yang sangat menekankan pentingnya instruber ilahi. Jika Qin Wentian berada di benua perang, pasti sudah ada banyak pihak yang berebut merekrutnya demi bakatnya dalam menempa senjata ilahi. Namun bagaimanapun juga, meski berada di benua bulan, tetap ada utusan dari kekuatan transenden yang berkeliling untuk melihat apakah mungkin merekrut Qin Wentian. Dan ketika klan Leng dari wilayah timur benua bulan menerima kabar ini, mereka teringat permusuhan lama antara mereka dan Qin Wentian. Pikiran tentang apa yang seharusnya bisa terjadi membuat mereka begitu marah, hingga hampir memuntahkan darah. Bab 290. Aliansi Seribu Jue. Pada awalnya, nama Qin Wentian di kalangan atas klan Leng hampir tidak dikenal. Hanya segelintir tetua tingkat tinggi yang pernah mendengar tentang dirinya. Kala itu, kematian Leng Ning telah menanamkan dendam mendalam antara klan Leng dan Qin Wentian. Kematian Yan Tie semakin memperparah permusuhan tersebut. Karena akibat insiden itu, klan Leng bahkan kehilangan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia. Semua kesialan ini bermuara pada satu orang, Qin Wentian. Oleh karena itu, tetua disiplin Leng mau memilih untuk menekan informasi ini, tidak membiarkan kalangan atas klan Leng mengetahui detail sebenarnya. Namun kini, ketika kabar tentang Qin Wentian yang telah melangkah ke tingkat Grandmaster peringkat keempat menyebar ke dalam klan Leng, tidak ada lagi cara untuk menutupi kebenaran. Dalam waktu singkat, seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Leng Ning dan Yan Tie pun terungkap dan menyebar ke seluruh penjuru klan Leng. Saat ini, di aula utama klan Leng, sebagian besar tetua tingkat tinggi, bahkan yang kedudukannya lebih tinggi, telah berkumpul. Selain itu, Paman Leng Ning, Leng Jian, sepupunya Leng Lin, serta orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan kematian Leng Ning juga hadir di tempat itu. Suasana hikmat dan menekan memenuhi udara, tekanan berat terasa nyata menindih dada setiap orang. Kita sebenarnya pernah memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan seorang Grandmaster peringkat keempat berusia 19 tahun. Namun karena perbuatan kalian semua, kini dia telah menjadi musuh yang tak bisa didamaikan. Teriak seorang tetua tua bertubuh kekar, tatapannya mengarah tajam pada Leng Jian dan yang lainnya. Lihat apa yang sudah kalian perbuat. Orang-orang yang ditatapnya hanya bisa menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pertukaran yang diselenggarakan oleh Star Seizing Manor, Qin Wentian menunjukkan tekad membunuh Yan Tie tanpa ragu sedikit pun. Dari situ saja sudah jelas bahwa Qin Wentian pasti akan menuntut balas atas kematian Leng Ning. Bagaimana mungkin ia melupakan para pelaku utama di balik tragedi itu? Dahulu, ia belum melakukan pembalasan karena kekuatannya belum mencukupi. Namun sekarang, sebagai Grandmaster peringkat keempat, selama ia bergabung dengan kekuatan transenden atau mengasingkan diri untuk berkultivasi lebih lanjut, klan Leng pasti akan merasakan murka yang membakar. Potensi seorang Grandmaster peringkat keempat berusia 19 tahun adalah sesuatu yang mustahil diabaikan. Awalnya, klan Leng kita memutuskan untuk menghadiahkan Leng Lin kepada Yan Tie. Benar begitu? Tanya tetua-tua itu dengan nada datar. Leng mau mengangguk. Benar. Namun kemudian Leng Lin menemukan pasangan,
seorang pemuda Grandmaster peringkat kedua puncak. Ditambah dengan permohonan Leng Jian, kami akhirnya mengubah hadiah itu dari Leng Lin menjadi Leng Ning. Oh, tatapan tetua-tua itu menjadi dingin. Kebetulan, divisi penempaan kita sedang membutuhkan 1 atau 2 pelayan. Wajah Leng Lin seketika pucat pasi. Tubuhnya gemetar ketika ia berkata dengan suara bergetar. Tidak. Tolong. Klan Leng adalah salah satu klan besar di benua bulan yang berfokus pada prasasti ilahi. Di dalam klan, terdapat divisi penempaan tempat para instriber ilahi berkumpul. Para instriber ini adalah anggota klan Leng sendiri, atau tamu yang diundang dengan imbalan besar. Para instriber ilahi memiliki status yang sangat tinggi di klan Leng, dan tentu saja mereka membutuhkan pelayan. Kadangkala, sebagian dari mereka melampiaskan hasrat primalnya untuk menghilangkan api nafsu dalam tubuh. Biasanya, sasaran pertama mereka adalah para pelayan. Karena itu, para pelayan klan Leng selalu dipilih dari wanita jelata yang sangat cantik. Nasib mereka sebenarnya sangat menyedihkan. Jika bertemu instriber yang baik, mereka masih beruntung, namun jika bertemu yang kejam, mereka hanya bisa menyalahkan takdir. Tidak? Lalu siapa yang akan menanggung tanggung jawab ini? Tatapan dingin tetua-tua itu menyapu Leng Lin. Katakan pada kepala divisi penempaan, wanita ini berasal dari klan Leng, dan boleh diberikan kepada instriber manapun yang menunjukkan nilai dan jasa. Ayah, selamatkan aku. Leng Lin berteriak histeris. Namun Leng Jian tidak mampu berbuat apa-apa. Wajahnya memerah menahan emosi, dan ia menyadari bahwa bahkan dirinya sendiri sulit untuk diselamatkan. Leng Jian, kau akan diasingkan ke divisi penempaan, bekerja sebagai pekerja kasar selama 10 tahun, lanjut tetua-tua itu. Kata-katanya bagaikan palu hukuman, membuat wajah Leng Jian berubah pucat seperti kertas. Menjadi pekerja kasar berarti ia harus mengisi cetakan senjata embrio untuk para instriber ilahi, menjalani hidup seperti budak di bawah perintah orang lain. Leng Mao, sebagai tetua disiplin, kau juga tidak bisa lepas dari hukuman, ujar tetua-tua itu lagi. Siapkan hadiah yang pantas dan pergi sendiri ke White Deer Institute untuk menyampaikan permohonan maaf kita. Cobalah melunakkan dendam antara Qin Wentian dan klan Leng. Leng Mao mengangguk sambil menghela napas dalam hati. Ia tidak pernah menyangka bakat Qin Wentian akan begitu luar biasa. Andai saja ia tahu lebih awal, ia pasti akan menjaga jarak dari mereka yang memaksa Leng Ning hingga mati. Saat ini, nama Qin Wentian telah mengguncang seluruh wilayah timur. Bahkan kabar tentang prestasinya menyebar ke seluruh benua bulan. Namun, ia sendiri bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tetap berkultivasi dengan tenang di White Deer Institute. Setelah para Grandmaster peringkat keempat tewas, seluruh harta mereka menjadi milik Qin Wentian, dan setiap benda bernilai luar biasa. Belum lagi tumpukan batu meteor Yuan yang jumlahnya sangat besar, Qin Wentian bahkan sampai kewalahan melihat begitu banyak senjata ilahi peringkat ketiga yang tersisa, hingga ia mulai menganggapnya sebagai barang berlebih. Ia juga menemukan banyak material penempaan langka dan berharga yang bisa langsung ditukar menjadi batu meteor Yuan, memastikan sumber daya kultivasinya akan mencukupi untuk waktu yang lama. Dengan dukungan ini, ia bisa pensiun dari arena neraka karena tidak lagi membutuhkan batu meteor Yuan. Tentu saja, rampasan paling berharga tetaplah boneka bersenjata peringkat keempat, serta beberapa senjata ilahi peringkat keempat lainnya. Sayangnya, tingkat pencapaian para Grandmaster peringkat keempat yang ia bunuh belum terlalu tinggi. Senjata ilahi peringkat keempat itu semuanya berada di kelas rendah. Jika tidak, nilai rampasan kali ini akan jauh lebih mencengangkan. Sepertinya aku harus mencari tempat untuk menjual semua barang yang tidak terpakai ini, atau setidaknya menukarnya dengan sumber daya kultivasi, gumam Qin Wentian. Bos, ada barang menarik nggak di tumpukan ini? Kasih aku 1-2 buat mainan, ujar Fan Lei yang berdiri di sampingnya, sambil memainkan beberapa senjata ilahi peringkat ketiga. Matanya berbinar. Sengaja memancing Qin Wentian. Kau? Lupakan saja. Senjata ilahi peringkat ketiga saja sudah lebih dari cukup untuk tingkatmu, jawab Qin Wentian sambil memutar mata. Si gendut ini sudah mengantongi 5 senjata ilahi peringkat ketiga tingkat puncak darinya. Hehe, bakal jauh lebih seru kalau bisa main dengan senjata ilahi peringkat keempat. Green Fan Lei. Qin Wentian terdiam. Dengan tingkat kultivasi mereka sekarang, mereka sama sekali tidak mampu mengerahkan kekuatan sejati senjata ilahi peringkat keempat. Bahkan, terlalu bergantung pada senjata sekuat itu justru akan menghambat perkembangan mereka. Baiklah, tunggu sampai kau melangkah ke tingkat Saffron Biduk Surgawi. Saat itu, belum terlambat, jawab Qin Wentian setengah mengejek. Fan Lei mengedipkan mata dan mengacungkan jempol.
Chu Mang yang berdiri di samping mereka tetap diam sepanjang waktu, tangannya mengelus kapak besar yang diberikan Qin Wentian. Ia hanya memilih dua senjata ilahi, sebuah kapak raksasa tipe serangan dan sebuah baju zirah ilahi tipe pertahanan. Dengan peningkatan serangan dan pertahanan sekaligus, ia sudah sangat puas. Sayangnya, tidak ada baju zirah pertahanan peringkat keempat di antara rampasan tersebut. Jika ada, Qin Wentian bisa saja memberikannya kepada King Er. Baju zirah pertahanan peringkat keempat memang terlalu sulit ditempa. Kalian masih belum selesai membagi rampasan. Dari kejauhan, Bai Lui datang menghampiri sambil tersenyum. Ada orang yang mencariku lagi. Qin Wentian tersenyum balik. Selama beberapa waktu ini, banyak orang meminta audiensi dengannya, namun semuanya ia tolak. Bukan hanya karena ia adalah Grandmaster peringkat keempat yang tidak terikat faksi manapun dan pemilik gulungan kuno Ascendant, tetapi juga karena ia tidak tertarik pada kekuatan besar asing yang tidak ia kenal. Bahkan White Deer Institute sendiri memiliki orang seperti Bai Lutong yang ingin membunuhnya demi merampas gulungan tersebut. Awalnya aku juga tidak ingin mengganggumu, tapi ada beberapa kekuatan yang cukup unik, jadi kurasa sebaiknya kau mengetahuinya, kata Bai Lui sambil mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya pada Qin Wentian. Ini ringkasan berbagai kekuatan di Grand Xia. Lihatlah. Baik. Qin Wentian membuka buku itu dan mulai membacanya. Setelah tiba di benua bulan, ia hanya tahu ada 4 kekuatan transenden di sini. Selain itu, ia tidak terlalu paham tentang kekuatan besar lainnya. Saat ini, ada 3 kekuatan yang datang mencarimu, lanjut Bai Lui. Yang pertama, Star River Association. Kau pasti pernah mendengarnya. Ekspresi Qin Wentian sedikit berubah. Tentu saja ia pernah mendengar Star River Association, mereka bahkan memiliki cabang di Chu. Dalam ingatannya, Star River Association adalah organisasi yang sangat misterius dan kuat. Meski bisa dianggap sebagai kekuatan besar, mereka jarang terlibat dalam perebutan kekuasaan atau konflik politik. Mereka berdiri sendiri, dan meskipun tidak memiliki sekutu, tidak ada kekuatan transenden yang berani dengan mudah memusuhi mereka. Itu saja sudah cukup membuktikan betapa menakutkannya mereka. Aku pernah mendengarnya, ada cabang di kampung halamanku, ujar Qin Wentian. Bahkan, ada cabang di kota Sky Harmony. Star River Association adalah kekuatan unik yang mencakup seluruh Grand Xia. Mereka rendah hati dan jarang ikut campur dalam konflik kekuatan lain, namun akumulasi sumber daya dan kekuatan mereka sungguh mengerikan. Mereka juga secara diam-diam merekrut banyak elit berbakat di bidang alkimia, prasasti ilahi, bahkan kultivator bela diri astral. Tidak ada yang tahu apa rencana mereka sebenarnya. Bai Lui melanjutkan, banyak orang menduga struktur Star River Association seperti piramida, dengan hierarki yang sangat ketat dan informasi yang dikontrol rapat. Mereka di tingkat bawah adalah lapisan terendah. Namun selama mampu membuktikan diri, siapapun berpeluang naik ke tingkat lebih tinggi. Semakin tinggi posisinya, semakin besar otoritasnya. Ada juga rumor bahwa Star River Association berasal dari kekaisaran di luar Grand Xia, dan cabang-cabang yang tersebar di Grand Xia hanyalah persiapan fondasi sebelum rencana besar mereka dijalankan. Namun tentu saja, itu hanya rumor. Sehebat itu? Qin Wentian terkejut. Dahulu di Chu, ia hanya tahu Star River Association memiliki cabang di kota-kota besar. Kini ternyata mereka memiliki jaringan di seluruh Grand Xia. Skala ini benar-benar berbeda dan mencengangkan. Dari penjelasan Bai Lui, ia juga mengerti bahwa cabang di Sky Harmony City dan ibu kota Chu hanyalah lapisan bawah piramida. Jika cabang tingkat bawah saja sudah sekuat itu, lalu seberapa besar kekuatan yang dimiliki tingkat atasnya? Bahkan ada kabar bahwa beberapa peringkat atas dalam daftar takdir surgawi dan daftar biduk surgawi telah direkrut oleh Star River Association. Beberapa bahkan mengumumkannya secara terbuka. Fakta bahwa mereka datang mencarimu sudah jelas menunjukkan niat mereka. Mereka ingin merekrutmu, Grandmaster peringkat keempat berusia 19 tahun. Kata-kata Bai Lui membuat Qin Wentian terdiam. Sejak awal, ia memang tidak memiliki kesan baik terhadap Star River Association. Di Sky Harmony City, Murin secara tidak langsung menyebabkan kematian banyak anggota keluarga Qin. Kekuatan kedua yang tertarik padamu juga luar biasa. Pernahkah kau mendengar Aliansi Seribu Jue? Tanya Bai Lui. Ia lalu menjelaskan, Aliansi Seribu Jue adalah organisasi terbesar bagi para kultivator tanpa afiliasi. Biasanya, kultivator bebas berada pada posisi yang lemah saat berhadapan dengan kekuatan besar, bahkan bisa kehilangan nyawa. Karena itu, beberapa ribu tahun lalu, sekelompok kultivator bebas yang sangat kuat berkumpul dan membentuk Aliansi Seribu Jue untuk saling melindungi. Setelah ribuan tahun,
fondasi mereka semakin kokoh. Di dalam aliansi, selama kau berkontribusi cukup besar, kau akan memperoleh otoritas dan kekuasaan tertentu. Mereka juga termasuk kekuatan transenden. Meskipun markas utama mereka tidak berada di benua bulan, tetap ada perwakilan mereka di sini. Dan tujuan kedatangan mereka juga jelas, merekrutmu. Bai Lu Yi menambahkan, adapun kekuatan ketiga, tak lain adalah klan Leng. Tetua disiplin Leng mau datang sendiri, berharap bisa menyelesaikan dendam antara dirimu dan klan Leng. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Qin Wentian. Klan Leng benar-benar berani mengirim Leng Mao untuk meminta maaf? Apakah mereka benar-benar mengira semuanya bisa diselesaikan begitu saja? Sungguh menggelikan. Bersambung.